Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimah Putri dengan NIM 2242141. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen basis data. Yang pertama yaitu Database Management System, DBMS, manajemen bank data. Sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengatur data dalam suatu basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang terstruktur, tersimpan, dan dapat diakses dengan mudah. DBMS menyediakan berbagai fungsi untuk membantu pengguna dalam mengelola data seperti, yaitu yang pertama, penyimpanan data. DBMS menyimpan data dalam format yang terstruktur dan terorganisir sehingga mudah dicari dan diakses. Yang kedua, pengaturan data. DBMS memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengelola data seperti menambahkan, menghapus, dan mengubah data. Yang ketiga, pengaksesan data. DBMS menyediakan berbagai cara untuk mengakses data, seperti melalui aplikasi, website, dan bahasa pemrograman. Yang keempat yaitu keamanan data. DBMS menjaga keamanan data dengan menyediakan fitur-fitur seperti autentikasi, otorisasi, dan enkripsi. Yang kelima, integritas data. DBMS memastikan bahwa data yang disimpan akurat dan konsisten. Adapun fungsi dari DBMS ini yaitu yang pertama, menyimpan data. DBMS menyimpan data dalam format yang terstruktur dan terorganisir sehingga mudah dicari dan diakses. Yang kedua, mengatur data. DBMS memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengelola data seperti menambahkan, menghapus, dan mengubah data. Yang ketiga, mengakses data. DBMS menyediakan berbagai cara untuk mengakses data seperti melalui aplikasi, website, dan bahasa pemrograman. Yang keempat yaitu membuat laporan. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat laporan dari data yang disimpan. Dan yang terakhir, membackup data, yaitu DBMS memungkinkan pengguna untuk membackup data sehingga data tidak hilang jika terjadi kerusakan pada perangkat keras. Selanjutnya yaitu komponen DBMS, yang terdiri dari yang pertama, data engine. Data engine adalah bagian dari DBMS yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola data. Yang kedua, query processor. Query processor adalah bagian dari DBMS yang bertanggung jawab untuk memproses permintaan data dari pengguna. Yang ketiga, optimizer, yaitu optimizer adalah bagian dari DBMS yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kinerja query. Yang keempat, buffer manager. Buffer manager adalah bagian dari DBMS yang bertanggung jawab untuk menyimpan data yang sering digunakan dalam memori. Yang terakhir, transaction manager. Transaction manager adalah bagian dari DBMS yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi data dilakukan dengan benar. Jenis-jenis DBMS yaitu yang pertama, DBMS hierarki. DBMS hierarki menyimpan data dalam struktur hierarki. Yang kedua, DBMS jaringan. DBMS jaringan menyimpan data dalam struktur jaringan. Yang ketiga, DBMS relasional. DBMS relasional menyimpan data dalam tabel. Yang keempat, DBMS objek relasional. DBMS objek relasional ini menggabungkan fitur DBMS relasional dan DBMS objek. Yang terakhir, DBMS NoSQL, yaitu DBMS NoSQL adalah jenis DBMS yang baru dirancang untuk menangani data yang tidak terstruktur. Adapun contoh dari DBMS ini yaitu yang pertama, Oracle. Oracle adalah DBMS relasional yang banyak digunakan oleh perusahaan besar. Kedua, yaitu MySQL. MySQL adalah DBMS relasional open source yang banyak digunakan untuk website dan aplikasi web. Yang ketiga, Microsoft SQL Server, yaitu Microsoft SQL Server adalah DBMS relasional yang banyak digunakan oleh pengguna Windows. Yang keempat, PostgreSQL. PostgreSQL adalah DBMS relasional open source yang banyak digunakan oleh pengembang aplikasi. Yang terakhir, MongoDB, yaitu MongoDB adalah DBMS NoSQL yang populer untuk menyimpan data JSON. Adapun manfaat menggunakan DBMS yaitu yang pertama, efisiensi. DBMS membantu pengguna untuk mengelola data dengan lebih efisien.
Kedua, keamanan. DBMS membantu menjaga keamanan data. Yang ketiga, integritas data. DBMS membantu memastikan bahwa data yang disimpan akurat dan konsisten. Yang keempat, yaitu aksesibilitas. DBMS memungkinkan pengguna untuk mengakses data dari berbagai perangkat dan aplikasi. Dan yang terakhir, skalabilitas, yaitu DBMS dapat diubah skalanya untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berkembang. Jadi, DBMS adalah perangkat lunak yang penting untuk mengelola dan mengatur data. DBMS membantu pengguna untuk mengelola data dengan lebih efisien, aman, dan konsisten. Selanjutnya yaitu administrator database intelijensi buatan. Administrator database AI adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur database yang digunakan untuk AI. Database AI berisi data yang digunakan untuk melatih dan menjalankan model AI. Administrator database AI harus memiliki pengetahuan tentang AI, database, dan sistem operasi. Tugas dan tanggung jawab utama dari administrator database AI meliputi yaitu menyiapkan dan mengkonfigurasi database AI. Administrator database AI bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengkonfigurasi database AI sesuai dengan kebutuhan aplikasi AI. Yang kedua, memuat data ke database AI. Administrator database AI bertanggung jawab untuk memuat data ke database AI. Yang ketiga, mengelola database AI. Administrator database AI bertanggung jawab untuk mengelola database AI, termasuk melakukan backup, restore, dan optimasi. Yang keempat, menjaga keamanan database AI. Administrator database AI bertanggung jawab untuk menjaga keamanan database AI. Dan yang terakhir, memantau kinerja database AI. Administrator database AI bertanggung jawab untuk memantau kinerja database AI dan melakukan troubleshooting jika terjadi masalah. Selanjutnya, administrator database AI harus memiliki beberapa keterampilan, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang AI. Administrator database AI harus memiliki pengetahuan tentang AI, termasuk bagaimana model AI itu bekerja dan jenis data yang digunakan untuk melatih model AI. Kedua, pengetahuan tentang database. Administrator database AI harus memiliki pengetahuan tentang database, termasuk struktur database, jenis database, dan bahasa query database. Tiga, pengetahuan tentang sistem operasi. Administrator database AI harus memiliki pengetahuan tentang sistem operasi, termasuk bagaimana mengelola file dan proses. Keempat, kemampuan memecahkan masalah. Administrator database AI harus memiliki kemampuan memecahkan masalah karena mereka akan sering menghadapi masalah. Kelima, kemampuan komunikasi. Administrator database AI harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena mereka harus berkomunikasi dengan tim AI dan tim IT. Administrator database AI memainkan peran penting dalam AI. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa database AI tersedia, aman, dan berkinerja baik. Tanpa administrator database AI tidak dapat bekerja dengan baik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.